Di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya mendaki ke Gunung Butak. Pendakian kali ini bisa dibilang adalah sebuah misi balas dendam saya ya. Setelah sebelumnya saya ini punya rekor buruk 2 kali gagal mendaki di Kawi via Batu Tulis, dan 1 kali lagi saya sempat gagal total nih mendaki di Gunung Butak. Apakah di pendakian kali ini saya bakal apes dan gagal lagi? Yuk ikutin cerita saya mendaki di Gunung Butak. Woi, tasnya sampean woi. Yo guys. Buat yang belum tahu, Gunung Butak ini terletak di antara Malang dan Blitar dengan ketinggian 2868 mdpl. Posisinya itu sebenarnya berdampingan dengan Gunung Kawi, makanya jalur pendakiannya sering dibilang satu kawasan, bahkan sering dibilang satu gunung juga. Tetapi yang bikin Butak ini selalu punya tempat spesial di hati para pendaki, yaitu savananya yang cukup luas. Dan dari jarak Malang kota ke base camp Gunung Butak itu sekitaran 35 menitan. Sesampainya kita di base camp, kita pun langsung menuju ke tempat registrasi dan melakukan pemeriksaan logistik oleh petugas. Untuk tiket masuknya sendiri ini tergolong murah ya, cuman Rp25.000 per orang. Dan di Butak ini cek logistik itu lumayan ketat ya. Jadi semua sampah yang kita bawa naik itu nantinya akan dihitung satu per satu dan wajib dilaporkan ketika kita sudah turun. Nah, nanti kalian turun juga dicek satu persatu ya, maupun itu batang rokok, nah apapun itulah semuanya. Berdoa sebelum melakukan pendakian. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, walaupun ulur kita sempat semangat. Oke, gas. Mas kesel ya, tembe trekking yuk. Oke, 3 meter. Kok kesel ya? Mulai lagi. Setelah melakukan registrasi dan pengecekan sampah, kita pun lanjut berdoa, dan selesai berdoa kita pun lanjut trekking menuju ke pos 1. Nah, di momen inilah fisik saya yang mulai diuji, karena sudah beberapa bulan ini saya jarang sekali olahraga. Ternyata pas langsung diajak mendaki, wow, lumayan juga rasanya bro. Langkah kaki rasanya jadi berat dari biasanya, padahal ini baru aja berangkat dari base camp. Tapi semoga nanti pemandangan di atas bisa membayar semua rasa capek ini ya. Anjay. Oke
guys, pukul 16.45 akhirnya sampai pos 1. Itu durasinya 1 jam 15 menit. Nah. Posisi rek. Posisi akhirnya sampai posisi. Santai salah nih posisi. Kesel. Singkat cerita, akhirnya kita sudah sampai nih di pos 1. Dan perjalanan dari base camp menuju pos 1 ini memakan waktu sekitar 1 jam 17 menit. Dan sesampainya saya di pos 1, ternyata tempatnya ini di pos 1 ini cukup luas ya. Dan karena badan saya yang sudah terasa lumayan capek, saya pun memutuskan untuk istirahat sejenak di pos 1 sebelum nanti kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Nek posisi enek revo rek. Kono takon buta posisi apa enek revo nek ini. Pos 1. Apa iku rek? Dilarang vandalisme. Lanjut jam berapa lagi mas? Jam 5 lewat 13 lanjut lanjut dari 1,5 kilo 90 menit dari pos 1 lanjut 1,5 kilo pos 2 pos 1 ke pos 2 kurang lebih 90 menit anjay 90 menit cok 90 menit itu berarti 1,5 jam lumayan lah itu. Setelah kita cukup puas istirahat di pos 1, kita pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan di sini letak capek yang sebenarnya baru saja dimulai. Perbedaan jalur yang sangat drastis. Sewaktu kita berjalan dari base camp ke pos 1, itu kan jalurnya masih tergolong banyak bonus dan banyak landainya. Nah, begitu masuk jalur dari pos 1 menuju ke pos 2, wow, ini rasanya wow sekali. Sangat-sangat menguras energi. Kita janjian istighfar ya. Oh iya, PHP cok. Istighfar kau ya. Wah. Maghrib. Kita langsung disambut sama rentetan tanjakan PHP yang gak ada habis-habisnya. Ditambah lagi karena situasi kita trekkingnya ini malam hari, pandangan jadi terbatas. Dan dinginnya malam hari kalian tahu sendirilah ya, bikin fisik harus bekerja 2 kali lipat lebih keras lagi. Lanjut. Ya lore. Mari tanjakan PHP siji rampung. Oh, no tanjakan PHP lurus ya nanti. Ya ampun. Lewat gini. Apa lewat gini? Ya bare, enak. Setelah perjalanan rang jam rek pisan. Akhirnya rampung cik. Tanjakan istighfar. Nek kuno tanjakan istighfar. Mantap. Hari ini kita sudah sampai di pos 2 setelah melewati tanjakan istighfar yang wah sumpah malam-malam jadi melewati tanjakan PHP nanti itu lepas 2 itu. Setelah akhirnya kita sampai di pos 2, saya pun memutuskan untuk istirahat sebentar ya, paling cuma minum dan ngerokok sebentar yang lurus-lurusin kaki lah. Setelah itu kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di pos 2. Wah, pos loro rek. Ya Allah, serah kata apa cik, wis mengi cik. Pos loro nih pos 3 2 km 90 menit. Mari kita buktikan 90 menit lagi kita akan camp di pos 3. Let's go. Akhirnya sampai hutan lumut 2008 mdpl. Jam berapa lagi? Jam 19.07 jam itu. Lanjut lah, ayo lanjut.
Setelah kita istirahat dari pos 2, kita pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Nah, jalur dari pos 2 ke pos 3 ini sebenarnya tergolong sangat landai, tapi jalannya ini panjang banget. Di rute ini kita melewati kawasan hutan lumut yang kerasa banget panjang dan jalurnya kayak nggak habis-habis guys. Tapi singkat cerita, setelah terus melangkah, kita pun akhirnya sampai juga nih di pos 3. Yo. Wes. Hari ini kita sudah sampai di pos 3. Karena waktu sudah larut, kita langsung bergerak cepat untuk mulai mendirikan tenda di sini dan masak-masak. Makan malam guys. Sedap. Mantap. Sorry. Oke guys, jadi kali ini kita sudah berangkat dari pos 3 menuju ke pos 4 Sabana. Dan sekarang kita sudah sampai di tepat di tengah perjalanan dan kita dapat view sunset. Wah, agak terbayar lah capeknya yang kemarin. Oke, yuk kita lanjut ke Sabana. lagi. Kurang dikenal aslinya. Setelah semalaman kita beristirahat di pos 3, kita pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Dan untuk cara tempuhnya dari pos 3 ke pos 4 itu sekitar 1 jam ya Rek. Tapi jangan salah ya. Dari pos 3 ke pos 4 itu jalannya cukup terjal dan cukup menanjak. Jadi siap-siap no fisikmu Rek. Oke, sekali ini kita sudah sampai di pos 4. Terus nih mas, pos 4 ya mas. Perjalanan kurang lebih sekarang Sejam sejam dari pos sebelumnya. Berarti mau teko Bandung. Pos telurnya pos 4 tidak goroh sampai wingi berarti ya. Jadi kali ini kita sudah mendekati Sabana ya. Untuk pemandangan ya, harus mendekati Sabana. Wah, ini aslinya lautan awan ya. Sini lagi cuacanya good, mantap. Saya gunung Semeru. Terus berhenti berarti ya. Enggak. Dan inilah dia perjalanan yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu perjalanan dari pos 4 menuju ke Sabana. Dan kalian bisa lihat sendiri ya tadi pemandangan dari pos 4 menuju Sabana itu tadi kita dapat lautan awan yang sangat bagus. Dan untungnya jarak dari pos 4 menuju ke Sabana ini tergolong lumayan singkat. Begitu sampai di Sabana ya, rasa lelah kita langsung hilang melihat Sabana. Kalian bisa lihat sendirilah, nih hamparan Sabana yang begitu luas, hijau dan luar biasa bagusnya. Benar-benar pemandangan yang memanjakan mata. Jadi kali ini kita sudah sampai Sabana. Berapa? 7.12. 7.12. Berarti Setengah jam. 4:35 lah. Sabana. Terus mas Sabana. Soalnya waktu-waktunya itu cari semua. Gak meletak cek aku. Kok mentok anjir tuh. Lanjut. Sabana sekaligus apa itu jadinya pos 5 ya Rek. Jadi Sabana Buta itu sama dengan pos 5 nya Gunung Buta. Kalian lihat sendiri pemandangannya.
Ini hadiah apa berarti? Oke. Ketara wirang sampean. Kena matahari cok. Betul kena matahari cahayanya alami iku. Wajah-wajah asli. Masalah lightning anu iku, Mas. Lightning Kalah iki ku. lightning alami ora iku wajah asli iku, Mas. Setelah puas menikmati pemandangan di sabana, kita pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Buta. Nah, disinilah ada info penting ya, Rek. Ada info tambahan lah buat kalian. Di sabana Gunung Buta ini ternyata ada sumber mata air yang sangat melimpah. Jadi di area sabana ini emang sangat cocok buat kalian ngecamp ya, Rek. Kali ini lanjut dari sabana ke puncak. Kalau dari tadi sih aku lihat di papan estimasinya itu sejam, jaraknya 500 meter. Tapi apakah benar jaraknya 500 meter? Mari kita buktikan ya guys ya. Ini tadi dari sabana lanjut ke puncak. Oke, ciao. Yuk, wala kita racing cari mau gunung pemula. Tak, kalau ini masih serang. Bisa. Apa buan kira ya Allah. Apa aku itu ini rek? Bisa. Akhirnya rek. Puncak ini kono rek. Aku apa ya rek tuh ini rek. Seru. Bener-bener lagi ngecamp ya. Mending tutup sabarnya. Gampang. Oke, hari. Ngosom. Pucuk puncak. Ayo semangat cuk puncak yo. Itu tuh rek puncak rek. Kita rek puncak Buta cuk. Ya Allah, kayak puncak ini kono ya. Puncak ini kono. Mantap. Setelah berjalan sekitar 45 menitan, akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Buta. Tapi jujur ya Rek, kemarin siapa nih yang bilang kalau Gunung Buta itu cocok banget buat pemula? Ayo ngaku Rek, emang bener sih jalur dari sabana menuju ke puncak itu pendek, tapi nuanjak terus Rek, gak dikasih ampun. Wow. Aku jadi tahu, aku men sebetulnya gagal peluru ini gagal tembus peluru dan akhir saiki puncak elik bro. Setelah sampai di puncak, kita pun langsung istirahat sebentar sembari menikmati pemandangan Rek. Dan tak lupa, ini yang paling penting, apa itu? Yap, foto-foto buat kenang-kenangan. Setelah dirasa cukup, kita pun langsung bersiap untuk lanjut berjalan turun. Dan mungkin perjalanan kita di Gunung Buta cukup sampai di sini dulu ya Rek. Buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nih, buat kalian yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami selanjutnya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dan salam dari YouTuber kecil yang terus berkarya.